Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor, tentang sepeda motor atau motorcycle. Intinya seperti itulah. Maklum, masih agak pagi, lidah keselip sedikit. Bagi teman-teman pecinta Air King, nah ini saya dapat crankcase Air King ini. Ya bukan dapat, lebih tepatnya dapat pengerjaan lah ya, dikirim ke tempat saya. Crankcase ini ingin dibuat bearing. Apa ya yang ingin dibuat bearing? Mungkin teman-teman pernah melihat bagian transmisi, bagian itu tidak memakai bearing tapi memakai bearing bambu atau biasa disebut roces. Nah ini rencana sang owner ini mau diganti menjadi bearing. Begitu pula untuk shift drumnya ini menjadi bearing semua. Kita bongkar dulu aja, kita cek kondisi, kita analisis terlebih dahulu. Bisa ndaknya, bisa cara ngebubutnya atau megangnya ndak ya, kita analisis, kita bongkar dulu aja. Ya oke ya Mas ya, saya peringatkan, bikin kayak gini itu resikonya besar sekali. Kalau gagal itu motor tidak bisa dipakai. Terus saya juga kena omel-omel sama sang owner pastinya. Berisiko tinggi juga bikin bearing seperti ini. Intinya seperti itu. Semoga Masnya bisa melihat video ini bagaimana posisi crankcase dikerjakan di tempat kita. Intinya seperti itu ya. Ya crankcase sudah kebongkar, sudah kebelah. Intinya itu yang di Air King bagian crankcase kiri yang ini itu ini kan pakai bearing bambu ya, atau biasa disebut roces. Nah, ini mau diganti pakai bearing biasa, request dari sang owner. Kenapa diganti seperti itu Mas ya, supaya bisa lancar, kata sang owner seperti itu. Tapi kalau untuk kekuatan sebenarnya kalau aku pribadi itu kuat bearing bambu. Tapi berhubung ini ingin diganti bearing biasa, terus juga banyak bengkel bubut yang mengerjakan, terkadang tidak ketemu antara crankcase yang kanan dan crankcase yang kiri. Kalau dipasangin as persneleng atau as transmisi itu tidak terjadi ketemu, itu biasanya pengerjaan tidak presisi. Nah di sini saya ingin mencoba bagaimana cara mengerjakannya biar bisa kepasang as transmisi ketika dirubah jadi bearing. Apa saja yang perlu dikerjakan, apa yang di center, itu nanti saya tunjukkan di video ini. Intinya seperti itu. Ini ya, ini ya diganti. Terus oh iya, bearingnya pakai berapa Mas? Nah, bentar. Mungkin ada teman-teman pecinta Air King ingin mencoba ya, ingin mencoba itu bearingnya memakai ukuran nih, saya tanda 6902. Kelihatan ya. Nih. 6902 set. Kelihatan ya, 6902 set itu nomornya bagi teman-teman yang ingin mencobanya. Ini dipasang nanti di sini. Terus untuk crankcase yang satunya ini kan juga masih pakai bearing bambu. Ini tembusnya yang di gigi starter dulu di sini. Ini juga dirubah menggunakan bearing, bukan bearing bambu lagi ya, dirubah menggunakan bearing. Dibuat seperti aslinya. Nih, dalam dibuat seperti aslinya tuh
ini turun itu 1 mili dari titik datarnya ini. Jadi nanti pemasangan bearing ini itu turun 1 mili. Untuk nomornya teman-teman mungkin bertanya, Mas nomornya berapa? Nah ini perhatiin nomornya 6002. Ini bearing noken as. Bearing noken as 6002 ini dipasang di sini. Terus bagaimana cara mengubahnya? Pokoknya terus videonya jangan di skip. Intinya seperti itu. Kita lepas dulu ini bearingnya, bearing bambunya kita lepas dulu. Baru nanti dilakukan pembubutan. Intinya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya terus videonya. Oke, sebelum dibuat dipastikan diukur terlebih dahulu ya. Diukur ini ya bearing bambunya itu ketinggiannya berapa. Karena ini kan masih aslinya, jadi pastinya motor nyala dengan ukuran sekian tingginya ya maksudnya. Nah, sebelum dibuat bearing ini diukur tiap crankcase ya. Sebelum pembuatan diukur, intinya seperti itu untuk teman-teman yang ingin membuat seperti ini. Diukur menggunakan jangka sorong biasa. Tapi sebelum diukur ini dibersihkan terlebih dahulu, pastinya ini bersih rata. Setelah bersih rata baru diukur. Oke, di sini ketinggian itu 55,5. 55,5. Kita ulangi lagi. Masih angka yang sama 55,5. Jadi nanti permukaan bearing ini ketika jadi nanti ketinggiannya 55,5 ya, kalau diukur dari permukaan ini. Intinya seperti itu. Setelah ketemu bearing dilepas. Cara lepasnya mudah, dipukul aja dari sini ya. Hasilnya ini dilepas, nanti kelihatan tuh bearingnya. Tinggal ditonjok pakai besi yang rata, didorong keluar, nanti bearingnya akan lepas. Hasilnya nanti tidak bisa dipasang lagi. Kalau pengen bagus hasilnya diganti baru nantinya. Intinya cara pengerjaan sama ya, diukur terlebih dahulu sebelum dibuat bearing. Jadi ukurannya nanti sama. Ketika dipasang pun langsung bisa pasang, tidak kurang maju, kurang ke dalam dan lain-lain. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut mengerjakan bearingnya ini biar bisa terpasang. Ini saya lepas dulu ya untuk bearing bambunya atau rocesnya yang ada di crankcase. Ya, roces sudah dilepas, nih sudah dilepas. Yang tercopot. Kita taruh plat untuk setting di mesin bubut untuk megang ya. Karena kalau tidak dibikin kayak dudukan atau alat bantu itu tidak bisa ngebubut. Karena kalau pakai bor atau bor meling atau pakai mesin meling itu yang susah waktu itu mengetahui ukuran bearing yang masuk. Biasanya bisa terjadi masuknya itu longgar, kendor. Kalau pakai bubut itu kita ada ukuran, jadi kita bisa disesuaikan. Mau masuknya dipukul, mau dikencangkan, mau dikendorkan itu bisa. Secara untuk titik senternya pun mencarinya nggak begitu susah ya. Malah ya sebenarnya kalau dibandingkan sama milling itu senternya tetap susah di mesin bubut, karena mesin bubut itu menggunakan cekam. Tapi kalau di milling cuma di meja aja. Ketika dia flat meja milling otomatis tinggal geser-geser dicari titik ketemunya. Tapi untuk ngedilnya susah, paling tidak harus menggunakan kolet biar supaya pasang dialnya bisa. Tapi kalau tidak punya kolet, tidak punya dial centering itu juga tidak bisa. Jadi harus menggunakan mesin bubut. Saya ada mesin milling itu kecil ya, untuk bikin ini bisa sih, tapi saya tidak yakin. Jadi kita menggunakan mesin bubut untuk mengerjakannya. Ini seperti ini, di setel dulu. Setelah
sesuai baru naik di mesin bubut. Intinya seperti itu ya teman-teman, video jangan di skip. Kita paskan dulu alat bantu kerja di crankcase-nya. Pada intinya itu seperti ini. Nah, ini udah naik di mesin bubut ya. Platnya sudah dipegang, platnya dipegang sama cekam, karternya dipegang sama platnya. Jadi ini bisa berputar. Yang paling susah itu nyenternya ya. Nah, ini nyenternya susah. Posisi bearing ada di dalam. Nyenternya susah banget. Kalau pakai bur milling, apalagi bur milling tidak bisa senter. Nah, nanti kalau tidak bisa senter mesti sudah diganti bearing tapi ambrol, jebol. Apa karena tidak bagus pakai bearing? Bukannya tidak bagus, itu pengerjaannya yang tidak presisi. Ini seperti itu. Untuk ngedelnya pun kita harus bikin alat sendiri biar bisa nyari titik senternya. Ya, langkah awal del permukaan. Permukaan crankcase dicek menggunakan dial. Kalau udah ketemu rata, baru cek lubang yang mau dibikin bearing. Yang tadinya bearing bambu dibikin bearing biasa. Yang tadinya rocos dibikin laher. Setelah permukaan selesai, kita cek bagian lubang sama menggunakan dial indikator. Nah, ini belum ketemu titik nol. Kita center lagi sampai ketemu di sini nol, permukaannya nol. Kalau udah nol, ini nol, baru kita berani mengerjakan. Kalau belum terjadi nol, kita tidak bisa mengerjakan. Ya, udah mendekati sedikit. Nah, ini udah bagus nih. Nah, udah bagus kan? 001, 002. Karena itu posisinya untuk menjangkau itu agak susah. Nah, oke. Kelihatan ya, teman-teman. Setelah ini 0, permukaan 0, baru kita berani mengerjakan. Intinya seperti itu. Kalau belum 0, jangan dikerjakan. Dicari terlebih dahulu. Kalau sudah bagus, baru kita mainkan pisau mesin bubutnya. Pokoknya seperti itu ya, kita mainkan pisau bubutnya. Itu dikerjakan cara seperti ini tiap lubang rumah bearing. Caranya seperti ini yang saya share. Untuk pengerjaannya, kalau dijadikan video itu lama. Untuk nyetelnya, kalau ditampilkan di video lama. Jadi kita potong-potong. Intinya ketemu center kita kerjakan di tiap lubang yang mau dibuat. Lubang transmisi, lubang shift drum itu yang atas nanti ya, yang kecil. Oh, lubang yang ini nanti dibikin bearing juga untuk shift drum atau pengungkit transmisi, pemindah gigi transmisi, nanti juga mintanya dibikin bearing. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut mengerjakan. Karena ini udah selesai, udah senternya udah bagus, sudah 0. Kita lanjut mengerjakan. Yang harus kita pada sistem pelan. Yang susah itu nyetelnya mas. Nyetelnya susah. Sudah presisi, sudah 0, kerjakan.
Ya, proses pembuatan laker sudah selesai ya, pembuatan rumah bearing sudah selesai. Ini yang di crankcase bagian kanan. Ini di crankcase bagian kiri. Berikut pula yang terdapat di shift drum atau botolan pengungkit transmisi ini. Pengerjaan yang paling sulit itu yang sini. Soalnya posisinya sempit. Terus lokasinya ya jelas tempatnya itu sempit di sini. Untuk ngedel-ngedelnya pun agak ribet, tapi alhamdulillah bisa teraplikasi. Intinya seperti itu ya. Ini. Nah, untuk yang ini juga ada bearingnya. Jadi untuk ini botolan shift drumnya ini nanti muternya bisa ringan. Dari request sang owner, masnya bisa muter kayak motor-motor sekarang. Muternya ringan, memakai semua bearing. Ini seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin tahu ukuran bearingnya, kalau yang ini wah aku enggak tahu ini. Susah ini. Enggak ada nomornya, terlalu kecil. Tapi kalau untuk yang ini itu ada nomornya. Kalau teman-teman ingin ngerti, saya perlihatkan nomornya ya. Untuk bearing yang crankcase bagian kiri yang ini ya, berapa nomornya kita zoom. Kelihatan ya, 6902. Untuk yang shift drum botolan mas, yang kecil yang merah. Saya zoom. (6801). Untuk crankcase kanannya mas. Serinya 60002. Intinya seperti itu ya. Kalau yang untuk yang di sini enggak ada ini. Enggak ada. Ini seperti itu ya. Sekarang kita uji coba, kita pasang. Ya oke nih ya, sudah kepasang, udah dibaut kenceng. Sekarang kita coba ini untuk shift drumnya bisa muter atau enggak ya. Kalau pekerjaan ini tidak presisi pasti ini tidak bisa muter. Wah ini muter nih. Muter ya, muter enteng, muter ringan nih, ringan, muternya ringan. Nih. Karena setiap pengerjaan itu dikerjakan benar-benar menggunakan dial indikator, jadi bisa terlihat presisi. Kalau tidak presisi itu tidak bisa muter ini, dipasang aja tidak bisa. Biasanya seperti itu. Bahkan untuk masuknya bearing ini di crankcase itu kita juga menggunakan dial indikator tadi. Nah, kita memakai dial bore gauge, jadi kita tahu masuknya mau dipukul dengan kekerasan berapa kita tahu. Karena kalau masuknya ini kekencangan itu juga tidak bisa muter ini tidak bisa muter nih. Ini bisa muter kan? Kalau masuknya kekencangan itu tidak bisa muter karena bearing ketekan sama kecilnya crankcase. Kalau misalkan ukurannya tidak pas, itu muternya itu seret, intinya seperti itu. Nah ini udah oke. Saya sebenarnya mau coba pakai atas transmisinya, tapi aku nggak ada kelas King. Kita cuma mendapatkan project membuat dudukan-dudukannya saja.
Oke ya, bagi teman-teman yang pecinta iRaking, sekiranya video ini bisa membantu teman-teman yang ingin mengaplikasikannya, bagaimana cara pembuatannya, videonya sudah saya share. Kuncinya di center ya, kuncinya pakai dial indikator. Kalau tidak pakai seperti itu, saya jamin pekerjaan tidak akan sesuai ekspektasi. Apalagi mengerjakan menggunakan mesin milling, itu juga tidak akan sesuai ekspektasi. Intinya seperti itu. Oke, sekiranya video ini bermanfaat, saya undur diri sini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak jalan.